Semuanya, selamat kembali lagi di My Vlog. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, kali ini apa sih yang akan kita bahas? Kita akan bahas bagaimana cara aku bisa berpakaian dengan baik. Bahas apa sih pakaian seperti apa sih yang sebenarnya bisa aku gunakan, aku pakai. Kenapa pertanyaan ini timbul? Karena banyak para remaja sekarang mengalami di mana sering cekcok, sering ribut dengan orang tua mereka tentang cara berpakaian. Dulu aku pun merasakan hal itu, Kak Inel pernah rasakan hal itu, di mana selalu cekcok dengan pakaian apa yang akan kita gunakan, tapi di mata orang tua kita enggak bagus. Bagi kita bagus, tapi di mata mereka enggak bagus. Bagi kita keren, tapi mata mereka terlalu terbuka. Bagi kita itu tuh gaul banget, tapi mata mereka kurang bahan. Apalagi kalau lihat di mall, ada baju diskon, oh iya diskon, pantesan diskon, bahannya setengah. Ya seperti itulah komen-komen orang tua sehingga buat kita kadang para remaja bisa emosi atau kesel akhirnya. Karena kadang mungkin bagi kita pilihan orang tua kita itu terlalu kuno. Pilihan orang tua itu ketinggalan zaman, bukan? Wajar kita merasakan hal itu. Tapi tahu nggak guys, para remaja, kalian harus tahu bahwa orang tua kalian pun pernah ada di posisi kalian. Mereka juga dulu pasti cekcok dengan orang tua mereka tentang cara berpakaian. Mungkin dulu mereka tidak cekcok parah seperti saat ini, karena saat ini memang model pakaian lebih banyak dibanding zaman dulu. Dan anak-anak zaman sekarang beda dengan anak-anak zaman dulu. Tapi posisi mereka sekarang udah nggak ada di kita. Posisi mereka itu sekarang udah jadi orang tua. Jadi akan beda lagi dan mereka akan rasakan apa yang orang tua mereka rasakan. Jadi kenapa pertanyaan ini muncul? Karena itulah yang terjadi. Jadi bagaimana sih agar kita nggak cekcok? Cara kita memilih pakaian, pilihan kita diterima oleh orang tua kita, dan kita tidak sering cekcok. Salah satu caranya agar kita tidak sering cekcok tentang pakaian adalah cobalah berdiskusi. Itu adalah salah satu caranya. Dan cara terutama, cobalah diskusikan dengan orang tua kalian. Coba tanyakan, orang tua kalian itu pengen kalian terlihat seperti apa? Orang tua kalian itu pengen kalian tuh berpakaian seperti apa? Dan utarakan juga perasaan kalian, ingat dengan sopan, dengan baik-baik. Karena kalau kalian frontal, itu malah membuat kalian tidak mendapat kepercayaan untuk memilih sebuah pakaian atau bahkan kepercayaan-kepercayaan lain. Utarakan dengan baik-baik pakaian seperti apa yang kalian inginkan. Dan kalian akan lihat sudut pandang mereka, kenapa mereka tidak bisa berterima, dan kalian bisa tahu kenapa lebih baik kalian turuti apa kata orang tua kalian. Di sini Kainal tidak memihak orang tua ataupun memihak kalian, tapi Kainal ingin kalian lihat sudut pandangnya dan manfaatnya untuk kalian, dan nanti kalian akan lihat kalau kalian nurut sama orang tua kalian. Kalian pasti tahu alasan orang tua kalian tidak memperbolehkan kalian menggunakan pakaian yang terbuka atau pakaian yang bolong-bolong atau pakaian yang menurut mereka kurang baik. Kalian pasti tahu alasannya. Mereka takut. Mereka takut kalian akan terjerumus pergaulan yang tidak baik. Mereka takut penilaian orang lain akan diri kalian, keluarga kalian. Dan itu semua demi kebaikan kalian. Guys, kalau kalian ikuti kemauan orang tua kalian bagaimana cara kalian berpakaian, sebenarnya bukan hanya kalian mendapat pahala karena menyenangkan orang tua kalian, tapi juga orang lain memandang kalian. Itu sangat penting.
mereka akan lebih menghormati, mereka akan lebih merespek kalian dari cara berpakaian kalian. Ya, ingat guys, bahwa seseorang dinilai pertama kali pasti adalah dari penampilannya. Walaupun kita ingin lihat seseorang bukan dari covernya, kadang ada orang yang mukanya galak, pakaiannya tidak rapi, tapi ternyata dia orang yang baik, ada. Tapi pasti ada hal negatif dulu saat kita melihatnya, bukan? Jadi mungkin itu yang orang tua kalian tidak inginkan. Karena penampilan bisa menutup semua kebaikan atau menutup semua kejahatan. Jadi penampilan kalian, itulah yang pertama kali yang dilihat orang lain. Terutama orang tua kalian mungkin ingin menjaga kalian dari orang-orang yang merusak kalian. Kalau kalian terlalu terbuka pun cara penampilannya, kalian bisa tahu bagaimana cara orang menilai kalian. Dan jangan salahkan orang lain kalau ada yang kalau kalian jalan atau kalian diisengin. Mungkin karena cara berpakaian. Ya, kadang udah berpakaian rapi pun masih saja suka digituin. Jadi, orang tua kalian ingin kalian mungkin terhindar dari mara bahaya. Jadi, banyak manfaatnya kalau kalian mencoba untuk tidak mengikuti tren-tren yang berbahaya saat ini. Bukan hanya tadi menyenangkan orang tua, tapi nilai kalian di mata orang lain, dan juga sebenarnya kalian jadi lebih dewasa untuk menerima sesuatu yang mungkin bukan keinginan kalian. Kalian itu akan berguna di kemudian hari. Saat keadaan atau situasi yang kalian inginkan tidak sesuai, kalian tidak akan mudah emosi, kalian tidak akan mudah menyerah, dan itu akan lebih sehat untuk mental kalian. Terutama adalah kalian mendapat kepercayaan dari orang tua kalian. Oke, jadi pembahasan hari ini semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dan ingat, Kak Inel hanya kasih edukasi, saran bahwa lebih baik kalian mencoba untuk mengikuti apa kata orang tua kalian tentang cara berpakaian. Apalagi bagi para remaja yang masih pubertas, bisa salah keputusan. Bisa salah ambil keputusan karena masa pubertas tersebut. Tips dari Kak Inel, kalau kalian memilih baju, misalkan bagus nih bajunya, bukan hanya dilihat seperti ini, tapi cobalah saat kalian pasin baju itu, coba kalau kalian misalkan ada barang terjatuh, kalian harus jongkok nih. Apakah baju itu ininya akan turun, hingga kalian mungkin harus agak gini, atau bagaimana dengan belakangnya? Apakah akan naik? Dan kalau kalian duduk gimana? Apakah itu akan kelihatan bagian dalamnya atau seperti apa? Seperti itulah cara berpakaian dengan benar dan baik. Sehingga kalau kalian udah bisa memilih pakaian dengan baik dan orang tua kalian lihat kalian udah bisa bertanggung jawab, mereka akan lebih mudah memberikan kepercayaan lainnya. Oke, sampai di sini. Dan don't forget to like, share, comment, and subscribe. And then, sampai ketemu di next video. Jaga kesehatan selalu ya. Bye-bye.